sekarang kita ngobrol nih. Nah, pakai mic-nya gini nih Om, belum secanggih punya Om Putra. Enggak, sama aja. Ini kan mic bawaan. Nah, ini kita kedatangan tamu dari Mata Kamera Putra, bener ya? Betul. Nama channelnya nih Om Putra. Jadi tadi habis ngevlog bareng. Nah, kali ini kita mau wawancara sedikit-sedikit aja nih tentang pet shopnya nih. Kebetulan aku dapat brand nih. Tadi coba lihat Om brandnya nih. Dari Pure Lux. Nah, ini katanya nih salah satu makanan favorit kucing juga ya. Di pet shopnya Om. Dan rekomend banget karena emang made in USA, jadi hygiene-nya juga terjaga dan kandungannya juga pun bagus ya gitu. Jadi teman-teman bisa aku rekomendasiin beli di Aiko Pet Shop. Oke. Kita lanjut aja, kita ngobrol-ngobrol nih. Om, sebenarnya masuk ke dunia hewan tuh awalnya gimana sih Om? Dulu itu saya main di hewan itu sekitar tahun 2010. Seingat saya ya, 2010 kenal sama teman-teman dari konservasi, kenal teman-teman rescuer anjing, dog lover, ini itu segala macam. Ya dari situlah berawal. Berarti dari anjing ya? Dari konservasi sebenarnya, dari konservasi lari ke anjing. Oh, konservasinya itu banyak hewan berarti ya? Banyak hewan. Berarti sebelum punya pet shop, bener nggak nih? Sebelum. Berarti ini kita tarik waktu dulu sebelum ada pet shop. Jadi Om dari konservasi terus langsung rescue ke anjing nih awalnya. Ya, terus ketemu teman-teman anjing, street dog. Karena kalau dulu kan saya memang punya kucing banyak juga di rumah, tapi anjing cuma satu saat itu. Dan saya mulai berteman sama teman-teman konservasi itu adalah saat saya mengenal orang hutan. Oh, kayak gitu, primata. Seru banget, aku belum pernah ke sana tuh, pengen banget ke Kalimantan. Iya. Ngeliat primata langsung gitu. Ya, alhamdulillah sih udah pernah saya ke sana waktu itu sama orang hutan Odyssey. Terus sama teman-teman dari center COP, terus ada dari Linus juga dari Ken Borneo. Ya jadi saya keliling Kalimantan saat itu. Kutai. Itu Kutai tahun berapa tuh Om? Sekitar tahun, gue lupa lagi tahunnya, 2017 lah, 2016an lah. Oke. Berarti baru ke yang lain-lain. Habis itu street dog. Jadi semua jenis hewan street dog ya. Iya. Oke, terus habis itu sekarang di rumah punya kucing juga. Punya kucing, punya anjing. Itu nggak berantem tuh Om? Enggak, mereka bersatu. Ada resepnya nggak tuh? Resepnya adalah ketika... Jangan bilang di Aiko Pet Shop lagi. Enggak, jadi gini, kadang kan ada anjing galak tuh, taruh aja situ sama kucingnya. Kita cuman bilang, makanya tadi kalau Mas Bibi lihat tadi saya bilang terima kasih ke Karakal, Bejo, terima kasih. Itu adalah bentuk personalisasi saya gitu loh. Itu ke mereka gitu loh. Jadi sebenarnya mereka tuh mungkin tidak mengerti apa yang kita bicarakan, tapi ada getaran. Dari gestur gitu. Gestur guys. Ini bagus banget nih insight-nya. Ya. Aku lihat dulu nih suaranya. Oh, ada. Masuk. Pokoknya kalau yang di mic-nya naik turun masuk. Iya, takutnya pernah waktu itu wawancara ke Audrey datang sini. Audrey udah kesini. Terus tiba-tiba mati mic-nya ternyata. Lanjut ya, kita lanjut nih. Sorry, tadi ada intermezzo. Terus habis itu berarti kalau Om tuh lebih ke gestur ya, language-nya untuk berbicara dengan hewan supaya hewan itu mengerti apa yang kita maksudkan tujuan kita lah. Sama saya juga pernah punya pengalaman, ada orang potret hewan ya, potret burung saya ya waktu itu ya. Burung apa nih Om? Burung makau. Kirain burung yang lain. Bukan burung yang di bawah saya. Iya. Jadi saya bilang, dia nggak percaya. Saya bilang, lu bilang dulu sama dia, minta izin dulu, gua mau foto lu. Dia nggak percaya, 10 kali 15 kali potret nggak berhasil. Sini gue bilang, Escobar foto dulu. Gaya langsung cekrek, lu cobain. Lu nggak percaya kan? Lu cobain. Iya bang, bener bang. Jadi ada perbedaan. Saya kan dulu kan basic saya kan videografer dan fotografer untuk makeup artist ya. Waktu itu saya pernah kerja di IO juga kayak gitu kan. Jadi saya biasa makeup workshop kayak gitu-gitu. Saya biasa foto kan. Beda saat kita foto orang kita bisa suruh dia. Tetapi saat kita foto hewan kita harus kita yang mau disuruh lah ibaratnya gerak gitu ya. Bukan, kita harus lebih lebih sabar enggak? Lebih persuasif ke mereka gitu loh. Lebih mengayomi mereka karena mereka adalah makhluk hidup, punya perasaan juga. Tetapi mereka tidak berpikir seperti kita. Ya nggak bisa berpikir mungkin gitu ya. Karena akalnya mungkin beda gitu ya. Kalau di Islam mungkin teman-teman ngajarin juga kan ya kita berakal manusia, kalau hewan lain atau makhluk lain kan enggak. Tidak mempunyai akal ya. Tapi mereka punya insting. Benar, instingnya jauh lebih tajam dari manusia. Tapi kadang hewan tuh hebatnya nggak punya akal ya Om.
Tapi lebih apa ya? Lebih baik dari manusia loh. Kadang antri terus kalau misalnya sharing makanan mau gitu ya. Pokoknya yang kadang kita lihat sepele di manusia dan itu jelek, malah kebalikannya di hewan gitu. Iya, makanya kan ada patah juga, belajarlah dari semut, belajar dari lebah itu segala macam. Bahkan di Al-Qur'an pun lebah pun disebutkan dalam Al-Qur'an kalau nggak salah ya kan. Benar. Makanya apa yang terjadi bila lebah itu punah misalkan, ya kan, itu ya jadi banyak ini ya. Kita jadi kemana-mana nih, balik lagi ya. Abis itu berarti udah dari street street dog, street cat, rescue. Habis itu mulai baru merambah ke pet shop. Pet shop ya, itu pet shop dulu apa YouTube dulu nih? Oh, YouTube dulu. Oh, YouTube dulu sama Om Bobby. Oh, bareng Om Bobby. Ya. Aku kenal juga Om Bobby nih. Waktu itu masih Dunia Anjing Kita sama Merah Putih Channel. Merah Putih ya. Salah satu yang ngikutin lah gitu. Akhirnya mungkin visi misinya nggak sama mungkin ya. Sudah waktunya berpisah saja. Oh, waktunya berpisah. Tapi tetap harus temen ya. Wah, harus pasti WA setiap kita hari. Kalau dunia penghobi nggak boleh berantem ribut ya. Itu jangan sampai, dan kalau teman-teman misalnya mau belajar edukasi atau mau adopsi segala macam, jangan sampai cari seller yang kadang bermasalah gitu ya. Kadang masih banyak orang yang memanfaatkan hewan sebagai ladang bisnis, bukan hobi gitu. Kadang kalau kita, dari aku sendiri, dari Cyberleo, aku awalnya tetap harus mengedepankan sih hobinya dan animal welfare-nya, supaya aku yakin dengan kayak gitu rezekinya juga ada. Kalau kita utamain si hewannya untuk menghasilkan uang, biasanya nggak jadi tuh Om. Karena dulu pernah nih ya nyobain breeding, udah beli, saya habis spend cupang 20 juta, kagak ada jadinya Om. Mati semua, orang mikir lagi rame nih lagi waktu pandemi ya? Iya, taunya nggak jadi gitu. Memangnya rezeki-rezekian juga lah. Benar. Kadang kita piara ini rezeki, kadang piara ini enggak gitu ya. Lanjut lagi, berarti Om awalnya dari itu bareng sama Om Bobby lah ya. Habis itu berpisah, baru Om buat pet shop nih. Enggak, saat YouTube itu saya gimana ya, pet shop itu adalah hasil dari Om Bobby untuk saya gitu, bukan gitu ya, gimana ya, pokoknya gue utang budi lah sama Om Bobby karena gue punya pet shop gitu loh. Jadi yang ngebantuin gue buka pet shop itu ya Om Bobby gitu loh. Oke. Jadi berdirinya itu, tapi Aiko itu sekarang secara kepemilikan punya Om sekarang. Kita berdua. Jadi gue ini pegang sana, tapi gimana ya, bagi hasil gitu ya. Oh, bagi hasil lah ya. Ibaratnya sekarang udah ada 2 pemimpin nih guys, gitu ya, ada pemimpin di brand tapi toko satu. Tetap ya istilahnya gue yang handle milik. Iya, jadi gitu ada head branch-nya di satu area, satu lagi ada lagi gitu ya. Jadi keren. Nah, kalau itu sebenarnya pet shop itu lebih spesifikasi buat anjing, kucing, dua-duanya atau hewan apa aja nih Om? Jadi gini, kalau misalkan di pet shop saya tuh kadang karena yang jaga di bawah itu ada seorang reptiler, hobi SG juga. Jadi kadang-kadang ada yang mau minta gunting kuku sugar glider, ya datang aja silahkan, nggak bayar nggak apa-apa, ya kan. Nanti kan suatu hari dia punya anjing balik ke toko. Benar, itu kita nih ilmu juga nih dari Om, karena Om mungkin dari IO juga gitu ya. Jasa tuh penting banget ya Om. Jadi utamain jasa itu akan in return lah. Betul. Ya, gitu akan menghasilkan juga. Jadi kalau misalkan ada yang kayak sugar glider datang gitu ya, minta potongin kuku, ya boleh kita terima gitu loh. Cuman kita nggak bisa sering-sering juga kali ya. Kalau mereka terima datang ya silakan digunting kuku. Kalau karyawan saya yang itu lagi masuk, ya kan, nanti kalau mereka ngasih tip, kasih apa ya kita taruh di kotak tip. Nanti setiap bulan tetap dibagi untuk ke mereka semua. Gitu. Kayak gitu. Wah, seru banget sih. Aku belum pernah main. Nanti di vlog main lah. Main ya. Main. Gading Serpongnya di mananya tuh Om? Di Ruko Bolsena Blok E03. Ruko Bolsena Blok E03. Depan showroom mobil tuh yang banyak tuh. Oke. Landmarknya dekat apa tuh Om? UMN. Oh, dekat UMN. Seberang pas yang baru. Berarti nggak jauh dari Prasmul, nggak jauh dari Ion. Dari Ion jauh. Dari Sumarekon Serpong. Tapi kan nggak begitu jauh lah. Iya, nggak jauh lah. Masih daerah sana ya, sama 15 menit lah. Ya. Soalnya dulu pernah tuh di UMN itu ada, di dekat UMN tuh ada mall juga lah ya, mall apa yang sebutannya yang ada tempat olahraganya itu?
taman olahraganya. Aduh, gua lupa deh. Ada, soalnya ada lapangan gede itu. Oh, yang ada mobil itu segala iya, itu sih, biasa masih di ada situ. sih. Nah, itu jadi teman-teman Anak gaul BSD juga ya. Karena sering kesana kemari lah ya. Namanya masih muda, jiwa muda ya gitu ya. Gitu. Jadi makasih banget nih buat Om Putra udah main ke sini. Iya, sama-sama. Nanti aku tampilin footage-nya, aku ambil dari YouTube Om Putra gitu ya, keseruan kita hari ini main-main ke Cyber Leo Petri. Teman-teman dari YouTube aku, jangan lupa juga subscribe ke Om Putra, channelnya Mata Kamera Putra ya. Sama Instagramnya apa Om Putra? Sama Mata Kamera Putra. Mata Kamera Putra juga, sama juga subscribe channel aku sendiri Nah, nih. subscribe ini. Vibiadi Swasti Pradana. Biar cepet 1000 ya. Bener, biar cepet monetize. Biar cepet cuan AdSense. Sebenarnya cuannya itu pasti ujungnya kalau kita animal lover itu dikembalikan lagi ya Om ya. Biasanya buat perputaran itu. Itu bukan menjadi salah satu tempat ekonomi utama kita, mata pencarian lah ibaratnya. Tapi nggak ada kepikiran mau kayak Alsat gitu, biar harimau? Enggak Om, saya kalau misalnya memang kadang kalau kita misalnya ketemu orang pada volunteer atau apa kan bertolak belakang ya, dia bilang hewan tuh harus liar, konservasi segala macam. Makanya aku nggak berani Om untuk ngambil ke level kesana karena yang pertama adalah komitmen dan yang kedua adalah biaya. Kalau biaya mungkin another level ya kalau Alshad gitu. Ini aja ini udah pengeluaran sebulan tuh udah lumayan banget soalnya. Udah lumayan ya. Iya, bisa ya mungkin sepertiganya Alshad. Kalau Alshad kan udah gila itu dan YouTube-nya udah monetize juga. Ya gitu. Pokoknya apapun yang dipelihara ya tetap kita rawat dan jaga dengan baik kan. Benar. Ya, dan jangan sampai merugikan dan ambil itu yang harus bersertifikasi dan captive breed. Jangan sampai kalau teman-teman kepengen dari itu ngambil dari alam. Itu aku nggak setuju banget sih. Iya. Yaitu kita harus menjaga istilahnya yang udah di captive breed, udah di breeding ya. Iya, benar. Penangkaran. Benar. Oke, teman-teman, itu aja konten sore hari ini karena udah sore juga di sini bareng sama Om Putra. Nanti kita diskusi lagi dan tungguin aku main ke Aiko Pet Shop. Iya, ditunggu nih Mas Budi. Dadah. Assalamualaikum. Ini kurang ini nih. Namanya kucing Pasipup. Iya. Yang mana dulu nih kita mau lihat nih? Kita lihat ini aja dulu. Anakan dulu ya. Iya. Siapa namanya dia? Ini Usagi anakan impor. Itu baby-babynya. Baru lahir kemarin. Jadi aku nggak berani ngambil banyak sih. Yang penting Om Putra bisa lihat aja. Oh, dari sini aja, dari sini nggak apa-apa. Ya. Takutnya ini kan. Ya. Terus di sini ada Bambino. Bambino. Sphinx juga ya? Sphinx. Tapi dia bukan ras murni alias kawin silang dengan Munchkin. Jadinya begini nih teman-teman tuh, lihat tuh kakinya pendek. Snack dan makanan utama sih, cuma kan tadi siang udah makan ya. Jadi ini aku kasih lihat nih. Coba, rebutan. Ini kita lihat dia makan, kabur, gantian ya. Dia ini termasuk karnivor apa omnivor? Dia ini pemakan dua ya, kalau misalnya serangga kan juga bisa disebut ini ya. Bukan karnivor sih jatuhnya. Bukan karnivor kan, buat pemakan segala kan? Bukan. Omnivor kali lebih tepatnya ya. Iya. Omnivora ya. Nah, ini kita kasih snack, dia makan. Nanti kita lihat ya gendong-gendong. Mas, ini untuk harga berapa duit, Mas? Kalau di Indonesia pasarannya ya, itu dari harga 30 up. Biasanya 35 sampai 45. Mas Bibi, Indonesia itu ada suratnya dan nih hewan nggak dilindungin. Ketika udah punya F1, F2, F3-nya itu kan biasanya banyak orang yang jualin juga ya. Itu biasanya paling cuma ditanya referensinya ngambil dari mana. Biasanya tempat yang itu yang akan tanggung jawab. SAT-DN-nya kayak gitu-gitulah ya, kita omong ya. Kalau misalnya dari luar, itu kita perlu namanya SAT LN. Tapi ketika kita udah dari sini misalnya perusahaan udah masukin dan mau disebarin di Indonesia, itu perlu SAT DN. Surat itunya ya. Surat angkut dari dalam negeri. Kalau yang dari LN itu kita impornya luar negeri. Kayak SAT LN namanya. Nah, ciri-ciri karakal sendiri adalah salah satu dari kupingnya ya teman-teman ya. Biasanya ya. Bener. Kayak bulu ayam tuh. Iya. Nah, mungkin di alam itu sebagai ini kali ya. Buat kamuflase juga. Soalnya kan karena dia kan ini di tempat gurun ya rata-rata Afrika. Dan itu kan banyak kayak rumputan gitu, Mas. Jadi kalau ini kan dia, kalau burung ada yang bergerak tuh dipikir ada sesuatu yang bisa dia lihat gitu ya, tengok, jadi penasaran ya udah. Ini juga dia terkenal hewan yang paling tinggi lompatannya. Paling tinggi ya. Nah, kalau untuk lokalan sendiri nanti di harga berapa anakannya biasa?
Oh, kalau di Indonesia pasarannya sih ini dari harga 130 ke atas ya, sampai 150-an ya. 150-an ya. Iya. Ini buat cat lover ini termasuknya cat lover juga sih sebenarnya ya. Benar.